1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini saya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujtahid II yang beralamat di Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Mujtahid ini adalah cabang dari Al-Mujtahid I yang pertama, yaitu di wilayah Pontianak Utara. Alhamdulillah pada saat ini, kenapa Al-Mujtahid berdiri Al-Mujtahid II? Karena pertama, Al-Mujtahid I sudah tidak memadai keadaan, tempat, maupun semua segala sesuatunya. Alhamdulillah ada seseorang di kampung di sini untuk mewakafkan tanah ini untuk menjadikan pondok pesantren cabang daripada Al-Mujtahid I. Nah, alhamdulillah saya di sini menjalankan aktivitas pesantren ini sebagaimana biasa, yaitu sesuai dengan struktur kurikulum pondok pesantren, ya, dengan adanya pengajian-pengajian kitab dan sebagainya, kemudian kegiatan-kegiatan olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan pertanian, kemudian tentang kesehatan lingkungan pesantren. Alhamdulillah, semua santri kami ajarkan di sini bagaimana caranya supaya nantinya begitu pulang dari pondok pesantren itu bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, khususnya bagi orang tua, kemudian kepada daerahnya masing-masing. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah pesantren ini strukturnya kami buat sedemikian rupa karena pesantren khususnya Al-Mujtahid II ini betul-betul dalam hutan, betul-betul dalam tempat yang tidak ada tetangganya sama sekali. Jadi kami desain bagaimana caranya pondok pesantren anak-anak ini supaya lebih betah di pondok pesantren, kemudian lebih suka untuk mengikuti pelajaran dan aktivitas lainnya. Alhamdulillah. Dan disitulah saya buatkan tempat-tempat seperti keadaan Kanjeng Sunan Wali Songo terlebih dahulu, seperti masjid yang di belakang saya ini. Alhamdulillah, itu adalah bentuk-bentuk masjid bagaimana Kanjeng Sunan dulu Wali Songo memberikan dakwah kepada masyarakat dan kepada santri-santrinya. Alhamdulillah. Dan saat ini alhamdulillah banyaklah rekan-rekan melihat kepada kami, khususnya Pondok Pesantren Al-Mujtahid II ini, ada sedikit-sedikit daripada teman-teman pemuda-pemuda ataupun organisasi ya yang baru mungkin melihat bagaimana Pondok Pesantren ini berjalan. Dan kebetulan alhamdulillah sampai saat ini pun Pondok Pesantren Al-Mujtahid II, kami atas nama pengasuh pondok pesantren syukur pada Allah Subhanahu wa taala tentang adanya teman-teman yang bisa melihat keadaan kami. Itu. Jadi yang saya harapkan mudah-mudahan mohon doa kepada pemirsa, kepada para mustamiin, bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Mujtahid II ini menjadi pondok yang barokah, pondok pesantren yang bisa membimbing umat, yang bisa menanamkan pendidikan kepada anak-anak, khususnya santri kami, santriwan dan santriwati, yang insya Allah menjadi barakah fid dunia wal akhirah. Nah, kemudian sedikit penambahan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa Pondok Pesantren Al-Mujtahid II ini memerlukan
doa, memerlukan sumbangsih daripada saudara-saudara sekalian, mustami'in, mustami'at, yaitu tentang keadaan pondok kami di sini. Karena kesederhanaan inilah yang kami punya, kesederhanaan inilah yang kami berada pada saat ini. Tapi alhamdulillah dengan adanya santri di Al-Mujtahid 2, kami atas nama pesantren ini sudah banyak mengirimkan santri-santri kami ke Pulau Jawa. Ada yang kuliah juga, alhamdulillah. Kemudian ada mondok pesantren penambahan hukum agama lagi, yaitu di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Kemudian ada yang ke Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kemudian ada yang ke Jawa yang lain ataupun Madura. InsyaAllah mudah-mudahan santri-santri kami yang datang ini ataupun yang kami susulkan ini mudah-mudahan menjadi santri yang barokah fid dunya wal akhirah. Itulah sekelumit cerita kami tentang Pondok Pesantren Al-Mujtahid. Alhamdulillah jumlah murid sekarang sudah 50 orang, bahkan mencapai 50 ke atas lah, alhamdulillah. Di sini pria semua, artinya bukan kami tidak mengambil murid-murid daripada wanita, tapi keadaan kami lah yang kurang begitu, fasilitas yang kurang memungkinkan. InsyaAllah untuk masa-masa yang akan datang akan kami buat juga untuk pondok-pondok putri. Kemudian alhamdulillah untuk murid-murid saya di sini, murid Pondok Al-Mujtahid 2 ini dengan jumlah yang 50 orang lebih tersebut, kami atas nama pondok memang memberikan satu iuran lah, artinya per bulannya. Dan untuk itu sampai sekarang pun donatur ini 1-2 orang saja. Dan yang mengatakan bahwa saya punya donatur, saya tidak punya donatur tetap. Bahkan alhamdulillah atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami bisa bertahan, kami bisa mengajar, kami bisa hidup, dan anak-anak kami pun khususnya pesantren Al-Mujtahid ini bisa belajar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kendala pesantren Al-Mujtahid ini sebenarnya kalau kita bicara kendala, ya banyak sih kendala, tapi yang lebih dominan mungkin kendala tersebut masalah pembiayaan sehari-hari, belanja sehari-hari di pondok pesantren Al-Mujtahid. Tapi Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, alhamdulillah. Kemudian kendala yang kedua untuk wali murid yang akan menyambangi pondok pesantren ini ataupun mengirim anak-anaknya ke sini sekedar kueh-mueh. Beliau, para wali murid ini susah untuk akses jalan. Akses jalan. Jadi kami di sini ada 2 jalan. Satu melalui Parit Maksum ini sampai ke Kota Baru. Tapi apabila hujan, jalan tersebut tidak bisa dijalani karena becek dan sebagainya. Iya, melekat. Ya, semua kendaraan bisa melekat, bisa tidak sampai. Kemudian ya, akses yang kedua, kami di sini ada satu jalan kecil, jalan tikus di sini. Itu pun sampai sekarang becek. Apabila musim hujan becek, subhanallah. Kadang-kadang saya kasihan sekali untuk para wali murid yang akan menyambangi ataupun para tamu-tamu luar yang akan datang kepada pondok pesantren Al-Mujtahid kami untuk silaturahim ke pondok pesantren Al-Mujtahid ini. Tapi kami bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesantren Al-Mujtahid ini makin laun, makin berkembang dan segala fasilitas makin memadai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang perlu saya haturkan juga bahwa pesantren Al-Mujtahid di sini bukan hanya pesantren. Jadi di sini kegiatan-kegiatan anak santri cukup memadai, alhamdulillah. Olahraga, tadarus, baca kitab kuning dan sebagainya, alhamdulillah semua ada, memadai. Dan juga mungkin orang bertanya, adakah pondok pesantren Al-Mujtahid 2 ini ada pendidikan umum seperti SMP, SMA? Alhamdulillah ada. Ada, dan alhamdulillah sampai saat ini masih belajar di masjid, masih belajar di musola, masih belajar di pendopo. Jadi untuk tempat sendiri, madrasah atau sekolah itu sendiri tidak ada. Mudah-mudahanlah untuk kedepannya kami bisa dilihat, mudah-mudahan bisa menjadi pondok pesantren yang sifatnya seperti yang lain. Meskipun keadaan kami seperti ini dalam hutan, mudah-mudahan ini menjadi contoh kepada yang lainnya. Itu saja, insya Allah, mudah-mudahan. Pertama saya ingin
bahwa setiap santri yang mondok dimanapun sebenarnya, khususnya di Pondok Pesantren Al-Mujtahid, pertama menjadi santri yang betul-betul berakhlak juga takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada beberapa kategori, di antaranya banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab, tidak berakhlak. Tapi berakhlak itu sendiri nanti membawa ilmu itu menjadi masyhur, menjadi orang-orang yang betul-betul bagaimana caranya menghadapi masyarakat, bagaimana caranya menghadap murid-murid yang lain, dan bagaimana caranya untuk berdakwah ke tempat yang lain. Justru dengan adanya motivasi kami, bagaimana caranya murid-murid santri Al-Mujtahid ini menjadi orang terbaik di masyarakat, yang berakhlak mulia, yang menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang hukum-hukum Islam, tidak meremehkan orang dan sebagainya. Insyaallah dengan adanya hal seperti ini, kami bergerak hati untuk memberikan motivasi kepada murid-murid supaya belajar ilmu yang baik, akhlak yang baik, sopan santun yang baik, bagaimana ke masyarakat bisa terjun. Jadi artinya apa yang digunakan oleh masyarakat di situ santri bisa. Misalnya contoh sholat Jum'ah di kampung ataupun di daerah tertentu sulit sekali untuk mencari tukang khutbah, bahkan ada pun dibayar misalnya. Tapi murid-murid kami siap untuk baca khutbah, untuk menjadi imam, untuk sebagaimana diperlukan oleh masyarakat yang seperti biasanya pada saat ini. Dan itulah yang kami harapkan, visi dan misi daripada Pondok Pesantren Al-Mujtahid. Dan yang lain yaitu supaya murid-murid kami ini di sini betul-betul tawadhu. Bagaimana caranya tawadhu? Di zaman sekarang banyak orang yang ilmu kurang tawadhu pada guru, kepada orang tua. Itulah yang kami ajarkan setiap hari dengan perbuatan, dengan pengajian-pengajian, dengan kitab-kitab yang pernah saya berikan kepada anak-anak supaya mereka belajar tawadhu, supaya mereka belajar taat kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada orang tua. Bahkan mereka saya ajarkan disiplin supaya bisa ngabdi kepada negara. Bagaimana kalian nanti keluar dari pondok pesantren ini tidak jadi orang yang melempem, tidak jadi orang yang artinya cipika-cipiki ke sana kemari lah bahasa gaulnya sekarang, tapi mereka menjadi orang jadi tauladan fi dunia wal akhirah. Masih banyak dengan perkembangan saat ini, dengan adanya medsos, dengan adanya globalisasi pada saat ini, anak-anak bisa terpengaruh sebenarnya, tapi alhamdulillah pondok pesantren kami di sini cukup disiplin. Insyaallah mudah-mudahan jadi barakah fi dunia wal akhirah.